Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel di Lily Estlita. Nah, video yang ini akan jadi spesial karena I have a collaboration with Lumi Pictures. Thanks to Lumi Pictures buat video kolaborasinya kali ini. Langsung aja yuk kita bahas gimana sih biar lancar ibadah puasanya, tapi plus bisa nurunin berat badan. Jangan sampai tuh lebaran malah lebaran. So here is the tips untuk lancar puasa di bulan Ramadannya plus dapat penurunan berat badan. Basicnya tetap ingat defisit kalori. Salah satu metode diet yang terkenal adalah intermittent fasting atau IF kalau kalian sering dengar. Intermittent itu berjangka, fasting adalah puasa, yaitu puasa berjangka. Gampangnya adalah kita membatasi jam makan kita dengan harapan karena kita terbatas jam makannya, maka jumlah intake kita berkurang. Nggak ada tuh ngemil-ngemil sehingga masuk energi-energi besar yang nggak kita sadari gitu. Dan juga harapannya di saat kita puasa karena tidak ada energi yang masuk, maka tubuh kita membakar lemak-lemak yang ada untuk dijadikan sumber energi. Beberapa orang melihat puasa di bulan Ramadan itu sama dengan intermittent fasting, tapi beberapa juga tidak setuju bahwa intermittent fasting itu sama dengan puasa di bulan Ramadan. Bagi saya sendiri, saya tidak terlalu mementingkan. Jadi bisa disamain nggak sih puasa bulan Ramadan dengan IF? Tapi yang jelas, puasa di bulan Ramadan sama-sama melakukan puasa, yaitu ada pembatasan jam di mana kita bisa makan dan tidak. Kalau kita lihat di bulan puasa, kita akan memiliki waktu untuk makan selama 11 jam dan waktu tidak makan selama 14 jam. Dan 11 jam sisanya ini juga digunakan untuk tidur, jadi nggak total 11 jam itu kita bisa makan. Berarti kan sebenarnya di situ sudah ada pembatasan-pembatasan dan ada momen di mana tubuh kita tidak masuk energi sama sekali sehingga bisa membakar sumber energi yang sudah ada di tubuh. Jadi kalau kita melakukan puasa Ramadan dengan mengikuti kaedah-kaedah gizi yang seimbang, seharusnya kita juga bisa mendapatkan keuntungan untuk tubuh kita seperti keuntungan ketika kita melakukan intermittent fasting. Yang pertama, gak perlu kurangi makan secara ekstrim, tapi juga jangan makan secara berlebihan. Kalau kita balik ke konsep yang udah kita bahas tadi, bahwa bulan puasa itu kita cuman punya waktu makan yang terbatas, yaitu 11 jam, plus di tengahnya kita tidur. Jadi mungkin kita punya waktu makan cuman sekitar 5 jam lah ya, gitu. Berarti secara otomatis di siang hari dimana kita lagi aktif-aktifnya ngemil, plus ada makan siang di situ, kita sudah mengurangi hal itu. Satu, kita udah nggak ngemil berarti karena siang-siang waktu kerja kita puasa. Kemudian yang kedua, kita udah skip tuh makan siangnya. Jadi yang biasa kita makan 3 porsi, sekarang udah cuma tinggal 2 porsi. Kalau misalnya 1 kali makan itu dengan porsi normal kalian sebesar 500 kalori energinya yang didapat, berarti hari biasanya kalian akan dapat 3 dikali 500 atau 1500 kalori yang masuk ke tubuh kalian. Pada bulan puasa, kalian cuma bisa makan 2 kali, saat berbuka dan saat sahur. Jadi kalau jumlah porsi makannya sama dengan hari-hari biasa, nggak usah dikurangi, tapi juga jangan ditambahi. Berarti kalori kamu adalah 2 dikali 500. Jadi jumlah makan kamu cuma 1000 kalori. Otomatis tubuh kamu udah kekurangan 500 kalori hanya dengan puasa tanpa mengurangi porsi sama sekali. Jadi sebenarnya tanpa kamu mengurangi jumlah porsi makan kamu dan juga jangan ditambah ya jumlah porsi makan kamu untuk mengikuti reguler buka puasa dan sahur seperti pada umumnya, kamu sudah mengalami defisit kalori daripada hari-hari biasanya. Dan defisit kalori ini apabila terjadi dalam 30 hari, seharusnya bisa membantu kamu untuk menurunkan berat badan. Tips yang kedua, hindari jajanan manis. Ini nih yang penting banget, sering salah terjadi saat bulan puasa. Makannya dari 3 kali emang cuma jadi 2 kali. Tapi di antara 2 kali makan ini kalian makan jajanan manis yang kalorinya bahkan lebih besar daripada di 1 kali makan yang kita tinggalkan.
Nih, aku kasih contoh kesalahan yang sering terjadi saat bulan puasa, terutama saat berbuka puasa. Lihat ya. Ini dia. Kalau kalian lihat nih, dua-duanya sama satu gelas teh. Jumlahnya sama, warnanya sama, aromanya sama. Tapi dua hal ini punya satu hal yang sangat signifikan berbeda. Gelas yang di sini aku kasih 1 sendok teh gula pasir, dan gelas yang di sini aku kasih 1 sendok makan penuh gula pasir. Nah, kelihatannya sama kan? Sama-sama manis, tapi memang ketika kita minum tingkat kemanisannya menjadi berbeda. Dua-duanya sama-sama teh, volumenya sama, sama-sama manis. Cuman akan ada perbedaan signifikan. Karena satu gelas teh yang kanan setara dengan 1 gelas teh yang ada di sebelah kiriku plus 1 mangkok buah naga. Jadi kalau aku puasa buat buka cuman dengan teh yang gulanya aku kurangin nih, jadi 1 sendok teh aja, aku bisa menikmati 1 gelas teh manis plus 1 mangkok buah dengan kalori yang sama dan serupa dengan 1 gelas teh dengan 1 sendok makan gula pasir. Nah, ini tadi adalah kasusnya baru teh manis aja, belum termasuk kue kalian, belum termasuk kolaknya dan lain-lain. Boleh nggak sih buka puasa pakai kolak? Ya boleh-boleh aja, tapi ingat porsinya dibatasi, jangan sampai berlebihan. Karena sekali lagi, defisit kalori itu bukan sama dengan mengurangi jumlah makan, tapi mengurangi kalori yang didapat dari jumlah makanannya. Jadi bisa aja yang makannya banyak sama yang makannya dikit kalorinya sama, karena jenis makanannya itu berbeda. Tips nomor 3, coba berbuka puasa dengan buah-buahan. Biasanya kita cenderung berbuka puasa dengan makanan-makanan manis, makanan cemilan, kue kering, teh manis, semuanya yang serba manis dan mengandung gula yang tinggi. Walaupun kesannya cuma ngemil kecil-kecil aja, tapi hal itu memiliki kalori yang besar yang kalau dijumlah mungkin sama dengan kalian ngemil sepanjang siang atau makan siang dengan puas. Cuma emang gak bohong, ketika kita buka puasa rasanya pengen banget gak sih makan makanan yang enak dan manis di mulut. Yuk coba ganti dengan buah-buahan. Makanya salah satunya contohnya adalah kurma. Kurma itu memiliki kalori yang cukup tinggi memang dalam satu buahnya, tapi dia juga memiliki kandungan serat dan juga memiliki kandungan vitamin, besi, zinc, dan lain-lain. Makanya ada sunnah untuk makan kurma saat berbuka puasa. Walaupun kurma itu memang memiliki kalori yang tinggi dalam satu buahnya, tapi karena kurma itu dalam bentuk buah, dia juga memiliki kandungan lainnya seperti vitamin, zinc, dan juga serat. Sehingga kita tidak hanya mendapat kalorinya, tapi juga mendapat vitaminnya. Kalau kalian mau coba ngurangin berat badan, bisa juga selain makan kurma, kalian memakan buah-buahan lainnya untuk berbuka puasa sebelum kalian sholat dan sebelum kalian makan besar. Contohnya, misal apel, atau apalagi ya banyak buah lainnya, anggur dan lain-lain. Kenapa? Karena satu buah itu ukurannya besar, dia memiliki serat yang banyak, vitamin, air, dan juga memiliki gula dalam bentuk fruktosa yang mudah dicerna oleh tubuh. Sehingga waktu kita makan buah, selain dia memberikan rasa manis, mudah dicerna, kita juga mendapatkan keuntungan dari cairan yang didapat, kemudian seratnya dan vitaminnya. Dan otomatis untuk jumlah kalori yang kecil, kita bisa mendapatkan volume yang banyak sehingga merasa kenyang walaupun kalorinya cuma kecil. Coba yuk kita ubah dikit, selama bulan puasa tahun 2022 ini, kalian memilih untuk berbuka puasa dengan buah, bukan dengan jajan-jajanan manis. Kita lihat deh, ada perubahan nggak sih di bulan puasa ini dibanding bulan puasa-puasa sebelumnya? Oke, tips yang keempat, melakukan sahur dengan makanan yang tepat.
Nah, salah satu yang penting dari puasa adalah sahur. Kesalahan yang sering terjadi adalah orang-orang makan sahur tidak memperhatikan komposisi makanannya. Jadi biasanya makan berisi karbo plus karbo aja, kayak nasi plus mie. Jadi usahakan memiliki komposisi yang cukup pada makanan sahur kalian, termasuk karbohidrat, protein, dan serat atau sayur-sayuran serta vitaminnya. Jika kalian hanya makan karbohidrat aja saat sahur, maka vitamin, seratnya biasanya menjadi kurang nih saat siangnya. Jadi kalian mungkin cepet cranky, cepet lapar. Udah gitu, kalau kalian cuma makan karbo aja, apalagi yang simple, yang simplex, yang sangat mudah dicerna tubuh, itu dia akan menyebabkan gula darah naik sangat cepat dan turun sangat cepat juga. Sehingga tadi, balik lagi, jadi cepet lapar, cranky. Kalau misalkan kalian lapar, terus saat berbuka kalian udah lapar banget, biasanya agak susah tuh ngontrol nafsu makannya. Ya, itu tadi adalah tips dari aku. So, ini yang terakhir. Ini adalah mitos atau fakta sih kalau puasa itu bikin gemuk karena makan sebelum tidur. Bener nggak sih makan sebelum tidur itu bikin gemuk? Oke, jadi konsep ini masih menjadi perdebatan di seluruh dunia. Otomatis aku nggak bisa ngasih jawaban yang pasti, ini mitos atau fakta. Tapi buat aku sendiri, aku percaya bahwa selain defisit kalori tetap harus jadi basicnya. Kalau misal makan makanan yang sama dengan kalorinya, waktu juga berpengaruh. Kalau menurut aku ya, misal kita sama-sama makan 500 kalori atau sama-sama defisit 500 kalori, yang satu makannya waktu siang, yang satu menjelang tidur, menurutku akan berpengaruh bagi tubuh kita. Kenapa? Karena ketika kita makan itu kan ada gula yang dimasukkan dalam tubuh menjadi gula darah. Nah, gula darah yang tinggi di dalam darah kita tapi tidak digunakan sel-sel untuk beraktivitas akan disimpan untuk dipakai lain waktu dalam bentuk lemak di tubuh kita. Kalau misal kita makannya itu di siang hari yang kita notabene yang masih beraktivitas, maka ketika gula darah naik di tubuh kita gunakan untuk beraktivitas apapun itu. Sedangkan kalau misalkan kita makannya di malam hari saat kita beristirahat, ketika setelah kita makan gula darah naik di tubuh kita, sedangkan kita beristirahat, tidur dan nggak ngapa-ngapain, maka gula darah itu kemudian menjadi sangat berlebih dan akhirnya di storage lah dalam bentuk lemak. Jadi kalau buat aku pasti ada pengaruhnya menurutku. Tapi ingat, ini masih menjadi perdebatan dunia karena pada beberapa penelitian juga mengatakan bahwa hal ini tidak berhubungan. So, kalau buat aku, mungkin menghindari makan sebelum tidur. Alasannya simple, karena nanti biar kalau waktu tidur tuh nyenyak, gak ada rasa pahit tuh yang muncul di tenggorokan karena ada reflux dari lambung. Semoga membantu ya penjelasan yang barusan dan tips-tipsnya. Coba deh sekarang dipraktekin nih tipsnya. Ada perubahan gak nih di bulan puasa ini? Jadi yang pertama, jangan makan kekurangan atau jangan makan berlebihan juga. Yang kedua, hindari makan makanan manis. Yang ketiga, coba yuk mulai bulan puasa ini berbuka dengan buah, biar nggak ada kelebihan kalori. Dan yang keempat, yuk sahurnya pakai gizi seimbang, jangan makan karbo plus karbo, nasi tambah mie. Semoga tips-tips tadi berguna buat kalian. Sama-sama yuk kita praktekin di bulan puasa ini agar kalaupun berat badan nggak turun, kita mendapatkan tubuh yang sehat. Dan puasa kita tentu semoga berjalan dengan lancar. Jika menurut kamu video ini berguna dan kalian suka, jangan lupa klik tombol like di bawah. Dan kalau ada teman kamu yang membutuhkan, share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian berkenan, jangan lupa buat subscribe channel aku. Biar kalian langsung tahu jika aku upload video berikutnya. Sekali lagi terima kasih ya semuanya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita semua lancar dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. And don't forget, thanks for Lumi Pictures.